selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yuliartanti Arnandarini, NIM 1602551007. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang radiografi intraoral. Sebelumnya, apa sih pemeriksaan radiografi? Jadi pemeriksaan radiografi ini merupakan pemeriksaan penunjang yang memiliki peranan penting seperti memudahkan pekerjaan dokter gigi untuk mendiagnosa pasien, rencana perawatan, dan mengevaluasi pasien pasca perawatan. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan radiografi gigi ini, yaitu yang pertama adalah teknik mendapatkan radiografi yang optimal, dan yang kedua adalah interpretasi hasil radiografi yang telah dibuat. Radiografi intraoral merupakan radiografi yang memperlihatkan gigi dan jaringan sekitarnya. Tipe radiografi ini dibagi menjadi tiga, yaitu radiografi periapikal, radiografi batwing, dan radiografi oklusal, di mana masing-masing tipe radiografi ini memiliki teknik yang berbeda. Selanjutnya yaitu adalah radiografi periapikal, di mana radiografi periapikal ini memiliki tujuan untuk memeriksa gigi serta jaringan sekitarnya seperti mahkota dan akar. Radiografi periapikal ini memiliki dua teknik, yaitu teknik paralleling dan teknik bisecting. Yang pertama yaitu adalah teknik paralleling. Pada teknik paralel ini, posisi film di dalam mulut pasien terhadap sumbu panjang gigi yaitu sejajar dan arah sinar tegak lurus pada bidang film. Jadi tegak lurus juga dengan sumbu panjang gigi. Teknik ini memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, film diletakkan paralel dengan aksis panjang gigi. Yang kedua, pusat sinar X tegak lurus terhadap film dan aksis panjang gigi. Yang ketiga adalah film holder harus dipakai untuk menjaga agar film tetap paralel dengan aksis panjang gigi. Teknik ini memiliki keuntungan, yaitu tanpa distorsi, gambar yang dihasilkan representatif dengan gigi asli dan jaringan periodontal terlihat dengan jelas. Kekurangan dari teknik ini yaitu sulit meletakkan film holder, terutama pada pasien anak dan pasien yang memiliki mulut kecil. Teknik ini juga memiliki kekurangan pada pemakaian film holder karena film holder mengenai jaringan sekitarnya sehingga menimbulkan rasa kurang nyaman. Adapun prosedur dari teknik paralleling ini, yang pertama, film diletakkan pada bagian palatal atau lingual gigi yang akan difoto. Lalu film diletakkan sejajar dengan long aksis gigi dengan memakai film holder, dan sinar sentral diarahkan tegak lurus terhadap aksis gigi dan film. Yang kedua yaitu teknik bisecting. Pada teknik bisecting, film holder digunakan untuk mempertahankan posisi film di dalam mulut pasien. Film diletakkan sedekat mungkin dengan gigi, jadi posisi film tidak sejajar dengan sumbu panjang bidang film. Teknik bisecting ini memiliki prinsip, yaitu yang pertama menggunakan prinsip geometri. Yang kedua, film harus diletakkan sepanjang permukaan lingual atau palatal gigi. Yang ketiga, film kontak dengan gigi, kemudian bidang film dan aksis panjang gigi membentuk sudut. Kemudian ada imaginary bisector, pusat sinar X tegak lurus terhadap garis bisektris sehingga menghasilkan dua segitiga yang sama, dan film holder untuk menstabilkan film saat penyinaran. Teknik ini juga memiliki keuntungan, yaitu dapat digunakan tanpa film holder. Penempatan film nyaman digunakan untuk seluruh area rongga mulut dan penentuan posisi relatif mudah dan sederhana. Namun, kekurangan dari teknik ini mudah terjadinya distorsi dan masalah angulasi. Prosedur teknik bisecting ini yang pertama yaitu film diletakkan pada bagian lingual atau palatal dari gigi yang akan difoto. Yang kedua, salah satu ujung film menyentuh bagian insisal dari gigi dan membentuk sudut dengan long aksis gigi. X-ray tube atau sinar sentral tegak lurus dengan garis khayal yang membagi dua sudut yang dibentuk antara long aksis gigi dengan film. Dan hasilnya tampak gigi rahang atas dan rahang bawah, maksimal 4 gigi untuk anterior dan 3 gigi untuk posterior. Tipe yang kedua yaitu radiografi batwing, di mana radiografi ini bertujuan untuk mendeteksi karies di punca alveolar yang secara klinis tidak dapat dilihat, memeriksa mahkota, kerusakan tulang. Teknik ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi karies dini dan kerusakan tulang antara dua gigi. Prinsip radiografi batwing ini, yang pertama, film diletakkan dalam mulut sejajar dengan mahkota gigi di maksila dan mandibula. Yang kedua, film distabilkan dengan pasien menggigit bitewing tape atau bitewing film holder. Dan yang ketiga, pusat sinar X diarahkan menembus kontak gigi dengan angulasi vertikal kurang lebih 10 derajat. Pada teknik ini,
menggunakan film berukuran 3,2 kali 4,1 cm dan menggunakan film holder khusus yaitu Rin XCT Bedwing Instrument. Keuntungan teknik ini adalah dengan satu film dapat digunakan untuk memeriksa gigi pada rahang atas dan rahang bawah sekaligus. Adapun prosedur teknik Bedwing ini yaitu yang pertama, film diletakkan dengan pegangan khusus dan pasien diatur sedemikian rupa posisi dataran oklusal dengan lantai. Yang kedua, film diletakkan pada bagian lingual dan palatal pada gigi yang akan difoto. Kemudian, pasien diinstruksikan untuk menggigit ringan pegangan sayap-sayap film. Selanjutnya, sinar sentral diarahkan tegak lurus terhadap film dan hasilnya akan nampak gigi rahang atas dan rahang bawah dalam keadaan hampir oklusi. Mahkota kelihatan seluruhnya dan bagian akar. Selanjutnya yaitu radiografi oklusal, di mana radiografi oklusal ini bertujuan untuk melihat area yang lebih luas lagi yaitu maksila atau mandibula dalam satu film. Dan film yang digunakan juga film khusus. Yang bisa dilihat menggunakan teknik ini adalah lokasi akar gigi, lokasi supernumerari, tidak erupsi atau gigi yang impaksi, salivary stone di saluran kelenjar submandibula, serta memeriksa pasien dengan trismus, di mana pasien tidak dapat membuka mulut terlalu besar. Prinsip pada teknik ini yaitu adalah film diletakkan di dalam mulut di antara permukaan-permukaan oklusal, maksila, dan mandibula. Film distabilkan dengan menggigit permukaan film tersebut. Prosedur radiografi oklusal ada beberapa, yaitu yang pertama standar maxillary occlusal radiography. Teknik ini dimulai dari film diletakkan di antara gigi rahang atas dan rahang bawah, mulai dari gigi anterior ke gigi posterior. Kemudian pasien diinstruksikan untuk menggigit ringan film. Selanjutnya, tub sinar X diletakkan di tengah-tengah hidung dengan arah sinar sentral membentuk sudut 65 derajat sampai 70 derajat dengan film. Hasilnya terlihat gigi anterior dan palatum durum. Untuk gigi posterior yang nampak hanya mahkotanya saja. Yang terakhir, tekniknya dilakukan demikian untuk menghindari tumpukan gambar dari tulang frontal. Sedangkan titik masuk sinar pada bagian tengah hidung berguna untuk melihat gigi posterior dan adanya kelainan pada palatum. Gigi impaksi dapat dilihat lebih kebuka atau palatal. Yang kedua, ada teknik oblique posterior occlusal radiography. Teknik ini yang pertama yaitu film diletakkan antara gigi rahang atas dan rahang bawah, mulai dari gigi anterior ke gigi posterior. Pasien diinstruksikan untuk menggigit ringan film hanya untuk menahan film. Tub sinar X diletakkan pada daerah gigi yang akan difoto. Arah sinar sentral membentuk sudut 60 derajat terhadap film. Dan hasilnya terlihat gigi posterior, mahkota akar, dan palatum. Untuk gigi anterior yang tampak jelas hanya insisalnya saja. Teknik ini digunakan untuk memperlihatkan struktur dan beberapa keadaan patologis yang berasal dari daerah maksila, akar gigi molar atau akar palatal, akar yang terletak dalam gingiva. Lalu yang ketiga ada anterior occlusal mandibular radiography, di mana film diletakkan antara gigi rahang atas dan rahang bawah. Tub sinar X diletakkan pada simfisis menghadap ke atas, di mana sinar sentral membentuk sudut 60 derajat terhadap film. Hasilnya terlihat gigi anterior mahkota akar dan gigi posterior tampak hanya mahkotanya. Dan teknik ini untuk melihat gigi region anterior saja untuk anak kecil yang tidak kooperatif bila dilakukan periapical foto atau kasus di mana lengkung rahang sangat sempit. Dan yang terakhir ada true occlusal mandibular radiography. Teknik ini yang pertama, kepala pasien diatur dalam keadaan mendongak dengan posisi ala tragus line, hampir tegak lurus dengan lantai. Tub diletakkan di midline dasar mulut dengan arah sinar menghadap ke mandibula, dan hasilnya dapat melihat benda asing di dasar mulut dan batu yang menyumbat saliran keluar saliva. Terlihat juga gigi anterior, mahkota akar, dan gigi posterior kelihatan hanya